inspirasi. Ngopi teman-teman. Biar gak kosong. Ini dulu dong. Biar gak tegang. biar gak tegang. Kita ini dulu. Cheers dulu. Cheers. Namanya ngopi harus ngopi kan. Ucapan terima kasih yang kedua kalinya karena telah disediain Kopi. Kopi kantin. Tentang keberanian yang tadi nih. Gimana aku bisa berani? Ya. Tentu penonton juga bingung kan. Kok bisa berani gitu? Mas kayak Aris ini. Ya, menurut saya kalau tentang hal kebaikan, dimana itu juga tentang keilmuan, termasuk tentang pengembangan hafalan Al-Quran. Ya, kalau bisa ya berani. Maksudnya untuk kebaikan mengapa harus mundur? Oh, kalau selagi itu baik, kita harus maju, berani. Ya benar. Dan jangan lupa selalu percaya pada diri sendiri. Percaya pada diri sendiri. Jadi sesulit apapun masalahnya, yakin kita pasti bisa melakukannya. Jangan Karena ada insecure berarti. Allah di belakang kita. Jadi kita tuh harus percaya diri gitu ya. Iya. Cara membangun keberanian itu gimana sih, Mas Aris? Ya benar, yang seperti Seman katakan tadi, tidak ada kata insecure. Oh, jangan insecure pokoknya. Jangan insecure. Mereka bisa, kenapa kita kok tidak? Oh, Jadi berarti jangan dilihat luarnya, pasti yang orang-orang yang berhasil, Orang-orang pasti yang- ada usaha di balik itu. jangan itu berarti jangan mundur sebelum berperang. Benar. Jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Coba dulu, kalau berhasil, alhamdulillah. Kalau nggak berhasil, coba lagi. Coba lagi. bener. Walaupun misalnya ada yang nggak sesuai harapan, paling tidak kita pertama dapat pengalaman, Pengalaman. yang kedua dapat ilmu, itu yang pasti. Karena secara tidak langsung kita juga belajar di luar pondok lah bahasanya gitu. Iya. Mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Karena pengalaman adalah guru yang Terbaik. terbaik. Bukan terbaik. Guru yang terbaik. Terus untuk membangun keberanian kan, yang seperti Mas Aris katakan harus didasari dengan cinta. Didasari dengan cinta. Ya, sesulit apapun, seberat apapun beban yang kalian bawa, tidak akan terasa jika kita mendasarinya dengan cinta. Sama seperti kita menghafal Al-Quran, kalau ada sebuah kesulitan ya sulit juga wajar toh, namanya juga masih berproses. Masih berproses. Tapi paling tidak kalau kita sudah cinta, sudah suka dengan hal tersebut, kesulitan itu tidak Nggak terasa gitu ya. Terasa. Tahu-tahu khatam gitu aja. Tahu-tahu sudah. Seperti mencintai wanita. Seperti mencintai wanita. Gimana? Mencintai wanita itu seperti apa, Mas Aja? Apapun yang dia minta, kalau kita cinta akan kita berikan. Akan kita berikan. Awali dulu dengan cinta, dasari dulu dengan rasa suka, agar apa yang kita lakukan, agar apa yang kita tekuni bisa terasa mudah, gitu ya. Bahkan kita cenderung lebih giat ya, lebih tertarik dengan prosesnya itu Prosesnya itu. tentang kebersamaan, kekompakan. Buat keberanian nih, udah kita akhirnya tahu kalau mereka ini berani saat maju sampai tingkat nasional karena cinta dengan bidang MFQ-nya. Terus cerita unik kan pasti ada nih. Pasti dari tadi proses dari mulai pondok, kecamatan, kabupaten, kota, itu pasti ada cerita uniknya. Banyak banget Banyak banget pengalaman. yang teman-teman dan juga viewers channel Galeri MQ ini pasti pengen tahu pengalamannya. Gak mungkin kan udah maju sampai tingkat nasional tapi nggak ada cerita-cerita apa gitu. Mungkin cerita barangnya hilang mungkin. Atau mungkin cerita ketinggalan rombongan. Pernah waktu itu Uangnya kita, habis. waktu saya menyiapkan MFQ di Pasuruan 2017, kita setiap malam pembinaan di dalamnya Pak Samsul, Di rumahnya Pak Syamsul. di rumah Pak Samsul. Terkadang kita nunut boncengan sama waktu itu sama bareng Gus Habib.
Gus Habib MK itu MK, ya. Mudah ya. Karim dulu. Kalau nggak gitu juga kita ngontel, malam-malam ngontel jam 8:30. Bentar. Itu yang boncengan itu gimana? Boncengan 3 apa boncengan 4? Motoran berdua lah. Oh berdua. Kirain boncengan 3. Terus Ya. montel itu ya. Waktu itu sama Ustadz Samsul, saya dipesan supaya datang jam 8:30. Nah waktu itu jam 9 kan jadwalnya Madin kita, Iya. kelas 2 MTS. Kita persiapan berangkat, tahu-tahu sandalnya di depan kamar kok hilang. Wah, nah direk sandal ini rek, kewalain nanya di kawan lah. Namanya hilang, sepertinya Anda. Ya untungnya udah punya sendal sekarang. Udah. Secara otomatis kita kan nunggu jam 9:30, nunggu pinjam sendalnya arek-arek itulah. Nyari-nyari Masa Sendal. berangkat ke cukir ceker. Masa pakai sandal sisian? ini yang sering pakai sendal sebelahan ini Mas Ajul ini. Ya otomatis kita berangkat jam 9:30 sampai dalamnya Pak Samsul. Di desa kalau 9:30 kan Udah sepi banget. sepi. Ya udah kita dimarahin habis-habisan. Alasannya apa? Sandalnya hilang. Tapi diterima alasannya. Diterima. Oh, kirain. Di satu waktu juga pernah tidak nemu pinjaman sepeda. Dan waktu itu kan juga nggak ada kendaraan toh, nyari kemana-mana nggak ada sepeda, akhirnya telat datangnya juga sering. Naik apa dimarahin. akhirnya? Gerobak. Ya kita pakai komplek emang kan punya sepeda ontel. Oh Ontel. iya. Sepeda ontelnya siapa itu ya? Klek. Plek. Pak Plek. Plek itu. Andri. Ervan. Andre. Ervan. Black Andre. Oh, Plek Andre. Itu kalian pinjem sampean pinjem Iya, sepeda komplek itu. sepeda komplek. Tapi balik lagi kan? Balik lagi Kirain. pastinya. Diloakin. Di Oh, tengah iya. jalan sepedanya tahu-taunya pancalnya rusak. Hanya wes. Udah minjem dirusakin lagi. Enggak. Terus cerita uniknya Mas Aris ini saat di tingkat di Persiapan ya, provinsi. persiapan provinsi itu Yang pertama itu, yang pertama. Itu Jadi yang pertama. sebelum Mas Akmal dan Ajat gabung dengan saya, itu masih dengan Gus orang Habib. yang lain ya. dengan orang lain. Waktu itu dengan Cak Muhammad Ilyas sama Cak Habib. Cak Habib. Itu kelas berapa? Kelas alias semua itu. Tapi sampean Kelas 2 MTS. kelas 2 MTS udah maju provinsi. Itu Aris sama saya didelegasikan, ternyata sudah ada 2 orang tadi, sehingga saya sama Aris diseleksi dan akhirnya terpilih Aris. Mas Itu Aris pun ini karena kekurangan di bidang lagu. Dari situ saya mulai mengejar bagaimana caranya saya bisa mempraktekkan bagian praktek tilawah. praktik tilawah. Berarti menjadi acuan ya. Acuan. Aris bisa, masa saya nggak bisa? Betul. Gitu emang bener sih. Untuk Mas Akmal sendiri ada gak sih cerita unik dalam proses itu? Cerita unik saya itu saat kita sudah sampai di Padang, pertama kali di Padang, sambutannya sangat meriah sekali. Disambut Banyak sekali tarian-tarian Minang. Tarian adat. tarian Ada Putri Minang. Putri. Minang. Kirain saya tarian itu tarian TikTok. Saking meriahnya sampai bukan hanya manusia yang menari, Hewan. bukan. Oh. Gedung-gedung ikut bergoyang. Ya, kita ditimpa musibah gempa 2 kali. Oh gempa. Pas di Padang Di Padang. ada gempa. Ya, kita tahu di daerah situ Sumatera Barat kan juga rawan gempa. Iya. Di daerah Mentawai itu. Bergoyang berarti. Iya. Goyang semua. Kata mereka gempa itu makanan sehari-hari udah. Jadi pertama Kaget kali nggak? kita terasa gempa itu waktu ya event perlombaan sedang berlangsung. Oh pas lomba. Pas lomba, berlangsung. iya. Gempa. Waktu itu kita sebagai penonton lah masih masih siap. belum majunya. belum waktunya. Masih Pak. persiapan. Itu kondisinya seperti apa itu? Apakah sampean diam aja menikmati Atau Kalau berlindung. Kalau saya sih awalnya nggak nyadar, tiba-tiba kok banyak yang keluar, lari keluar. Saya udah jalan aja keluar. Udah sedang apa orang-orang ini lagi? Baru di luar tanya-tanya, loh gempa dari mana? Berarti masih belum sadar pas gempa. Yang sadar itu yang kedua. Waktu itu di babak semifinal, memang kita saat itu lagi di kamar kita di lantai 5.
sedang makan nasi kotak, tiba-tiba kok kepala saya pusing berputar. Oh, rasanya sampai pusing gitu ya Pak? Saya kira kepala saya yang pusing, saya berdiri loh, semua berputar juga. Memang kerasa banget. Kerasa. Getarannya itu kerasa. Tapi alhamdulillah selamat ya. Alhamdulillah nggak sampai. Oh ya, tentang MTQN Padang ini saya pernah dengar juga nih, nggak tahu bener apa nggak. Pas kalian maju, mesin IT-nya mati. Oh iya. Bener nggak itu? Bener. Bener. Gimana sih ceritanya sampai mati? Jadi ceritanya itu saat itu kan babak semifinal kita. Nah, setelah paketnya sesi B, kita kan sesi A. Iya. Nah, sesi B itu ada satu soal yang jawabannya itu kalau menurut guru saya itu nggak benar, Salah. tapi sama dewan juri dikasih nilai sempurna. Sempurna. Iya. Padahal seharusnya kalau salah atau kurang sempurna itu ada pengurangan, tapi itu dikasih nilai sempurna. Akhirnya diprotes sama guru kami. Itu posisinya mesin IT-nya mati. Belum. Oh, belum. Iya. Setelah diprotes berdebat panjang, tapi Dewan Hakim masih tetap kekeh dalam pendiriannya. Akhirnya guru kami berdoa. Doanya itu gimana? Saya lupa. Yes. Pokoknya intinya itu doanya itu Ya, Ustadz Jazil. doanya itu ekstrim. Ada. Saya nggak berani berdoa di sini. Takutnya mati semua nanti. Jadi beliau Selesai nanti. Sudah selesai. beliau memang dari awal sudah membina kami dan waktu itu beliau jadi pengamat. Dan beliau dari sejak awal, sejak ada kejadian yang nggak Merugikan. merasa dirugikan, merasa didolimi lah. Beliau kan berkata kayak gitu, merasa didolimi. Sampai dari cerita kawan-kawan yang live streaming banyak protesan dari Di kolom komentar ini ya. Iya. kayak itu. Jadi beliau merasa dirugikan, akhirnya nggak tahu mikir atau suatu doa yang dipanjatkan beliau, tiba-tiba Soal sesi C, pertama perwakilan sesi C maju untuk mengundi soal, mouse-nya nggak bisa. Setelah dipencet-pencet akhirnya mati semua. Mati semua. macet total. Macet. Dan itu perlombaan di break selama hampir setengah jam. Lama. Pertama kita di atas panggung juga lapor kok gak nyala-nyala, kok gak lanjut itu lapor. Boring ya. Nganggur di atas panggung. Antara Memang tegang sebelumnya itu memang tegang. Tegang. Suasana itu tegang antara Dewan Hakim dan pengamat kami, juga pengamat yang lain juga. Itu. Karena kan emang Event yang itu di event final atau semifinal. Semifinal. Itu di event semifinal. Nasional. Jelas tegangnya kan. Banget itu. Juga yang kami sayangkan, yang disayangkan itu kok ada banyak soal yang tidak sesuai jawaban, atau kami juga menjawab soal Farid tapi itu benar Tapi disalahkan. Ya, Juga. mungkin Susah sekali. sekali kayaknya. Ini baru mesin IT-nya mati. Kalau mic-nya mati sama kayak keajaiban lainnya setelah 30 menit break, guru kami berkata dalam hati, ya Allah, saya rela, ya Allah, sudah biarkan hidup lagi. Akhirnya setelah itu hidup mesin IT-nya langsung hidup. sakti beliau ya. Ya emang beliau itu tirakatnya memang Masya Allah. Kenceng. Iya. Ustadz Jazil namanya. Beliau Ustadz salah Jazil. satu murid saya dari KJ Ustaz Ilyas. Oh, Memang beliau kalau bersama kami atau bersama ustadz-ustadz yang lain memang humor buat orang-orang jadi tertawa. guyonan terus ya. Iya. Dan beliau spiritualnya juga hebat. Cerita unik lagi nih. Saya pernah dengar juga Mas Ajat ini. Mas Ajat waktu MFQ Bangkalan. Itu tingkat apa itu? tingkat Oh, provinsi. Tingkat provinsi.
waktu lomba Anda tertidur. Wow, Apakah tertidur. Iya, benar tertidur sekali. waktu lomba? Apakah Anda merasa di kelas? Main-main ya, main-main. Jadi Saya memang Kita belajar. dengar dari temen kok, kan kita sekamar. iya. Mungkin kan Jadi memang porsen nih di Bangkalan itu 2 hari setelah MTQ di Tuban. 2 hari habis dari Tuban Iya. ke Bangkalan. itu berarti di Tuban abis lomba di Tuban Iya. langsung ke Bangkalan. Bangkalan dalam waktu 2 2 hari. hari. Ya di pondok ya belum ngapa-ngapain. Belum ngapa-ngapain. Belum ngapa-ngapain. Iya kan Bang Ajun ini berapa tahun di pondok? Nggak ngapa-ngapain. Itu gimana ceritanya kok sampai ketiduran? Ya memang karena mungkin memang suasananya yang nggak setegang di Tuban. Kecapean juga mungkin. Ya kecapean juga. Akhirnya saat di panggung ya Adem juga. adem juga Ada AC-nya kan. ada. Lalu jika nggak ada supporternya Kurang seru Sepi seperti. berarti. Iya sepi. Kurang seru Akhirnya berarti. sepi. Suka yang menantang-menantang gitu ya. Ya, suasananya membosankan. Membosankan dong. Pemirsa. Akhirnya ya Akhirnya Ya, tertiduran. Ketiduran. Tapi Saya pas kagetin. Anda tiduran ini juara nggak? Bisa menyandang juara? Juara 2. Juara Wah, dua. juara 2 ini ketiduran pemirsa. Juara 2. Ketiduran. Coba kalau Tidak nggak ketiduran. juara Ya, memang dari awal sudah ada beberapa itu ya memang sedikit kesalahan, terus kejar-kejaran nilai. Tim sebelah itu alumni MFQ provinsi sebelumnya. Jadi sebelum di Bangkalan kita kan maju di provinsi. Nah, juga ada satu kisah menarik. Pada waktu itu kita semua ada di babak final, ya, di mana 2 soal terakhir yang di provinsi Tuban ini ya. di Tuban. 2 soal terakhir sebelumnya kita ya memang sudah kejar-kejaran nilai. Ada kesalahan yang dari dulu itu ada salah, yaitu kita jawab soal tapi salah, artinya kurang cermat dalam perhatikan soal, kan soal-soal lontaran itu kalau salah kan dikurangi nilainya. Nah, sampailah pada 2 soal terakhir waktu itu kita selisih berapa? Selisih 75. 200. 200. Ya, alhamdulillah 75 nih. Bener yang mana? 275. 200. Ya. Ya kurang lebih gitu lah. Jadi 2 soal kita alhamdulillah comeback. Comeback. Yang Artinya tadinya 2 soal tadi kita ambil semua. bener semua. Bener semua. Kita ambil dan total skor terakhir kita memimpin selisih 25. 25. Dari yang juara Sangat 2. tipis berarti. Tipis. Sangat tipis. Juara 1 artinya. Di provinsi Tuban itu. Di provinsi Jawa Timur. Itu udah mewakili Kabupaten Kabupaten Jombang. Waktu itu dibina sama Ustadz Samsul. Samsul Anam Ustaz, berarti figur pembina ini sangat penting ya. Pembina yang paling berkesan buat sampean-sampean ini kira-kira siapa? Berkesan semua sih. Berkesan semua, ya Semua, tentunya ya. berkesan semua sih. Ada cerita sendiri-sendiri. Pembinanya siapa aja tadi? Ustadz Samsul. Dari tingkat pondok Ustadz Pembina Sola. pertama kami Oh iya. Ustadz Solahuddin Alayubi. Ya, kita tahu kan jadi diantara motivasi itu kita ambil dari keteladanan. Keteladanan. Nggak cuma lewat omongan atau apa, tapi lewat keteladanan itu yang paling berkesan, paling menarik. Nah, kita tahu Ustadz Solahuddin kan juga santri berprestasi. Santri berprestasi. Alhamdulillah waktu itu pembina kami di MA 1. Oh iya, pembina kalian di MA 1. Itu kita belajar sama Ustadz Solah melalui keteladanan dari beliau. Yang kedua, waktu MFQ Kabupaten Jombang dan persiapan MFQ Jawa Timur kita dibina oleh Ustadz Samsul. Ustadz Syamsul Anam. Ustadz Samsul. Jangan lupakan Alia. Ustadz Lutfi. Oh enggak. Ustadz Muhammad Lutfi. Ada satu kisah menarik juga waktu persiapan di Malang. Waktu Yang itu kan di latihan Brawijaya, ya. Latihan MFQ di Perpus. Saya datang yang telat. Kenapa? Ketiduran di masjid saya. Ketiduran di masjid. Ketiduran di masjid. Habis ngapain itu di masjid? Gak ada ketiduran. Ketiduran sama siapa? Sama ketua OSIS-nya yang itu loh, yang Sama. mendampingi selama latihan.
juga telat latihan juga. Telat latihan juga. Terus pas datang ke Datang di perpus perpus janjiannya kan 8:30. Saya datang jam berapa? 9:30. setengah 10 mantap. Assalamualaikum. Tadinya sejam. Langsung terkena siraman rohani yang sangat wow. Iya kan. Siraman rohani Terkena dari- sangat Terus cara oh iya kan bisa sampai juara nih, tentu ada ikatan hubungan dari kalian ini. Cara bangun chemistry-nya itu gimana sih? Bisa reket gitu, bisa saling mengerti satu sama lain, menyemangati. Caranya itu gimana? Yang pertama ya, yang penting kita saling memahami. Jadi Saling memahami. kalau Mas Aris ini kan orangnya saat kita kelas 2, Mas Aris itu menjadi ketua OSIS. Akhirnya setiap kali mau belajar bareng itu sering nggak bisa hadir. Nggak bisa hadir. Ya kita Sibuk berdua biasa. ya memaklumi. kita janjian jam berapa tapi saya sering nggak datang. Iya. Tapi nggak dipermasalahkan juga. Ya wajar. Peka berarti ya. Peka, Oh, Mas Aris sibuk orangnya, ganti Mas Ajul aja. siap. Terus selain itu apa faktor yang trik khusus buat membangun chemistry? Tentu saja kita bertiga kita mulai dari kekompakan dulu, kekompakan dan saling mengingatkan lah pastinya. Saling ngingetin ya. Dan ayo rek, dino Jumat kopi dhisik bahas event iki. Ngopi. Ngopi. Persiapan nang nasional mulai dibagi. Berarti saat ngopi itu yang diobrolin tentang persiapan lomba ya? Tentang persiapan lomba. Kalau Bang Ajul, kita biasanya ngopi bahas apa Bang? Ya bahas orang lah, udah lah apa. Karena kita tidak mempunyai bakat apapun. Ya. Berarti mereka ini cara ngopi mereka jarang banget kan? Jarang banget ditiru oleh orang-orang pada umumnya gitu. Pada umumnya. Ngopi, bahas event, lomba. Lomba. Bisa juara lagi. Bisa juara lagi. Ketiduran lagi. Ketiduran. Tentang sinkronisasi nih. Kan kalian bertiga kan setiap orang kan pasti beda kan? Karakter ya. Karakternya, pikirannya beda-beda. Beda-beda. Kok bisa Memahami. Nah. saling paham terus bisa menyatukan itu? Gimana caranya? Ya yang penting itu banyak-banyak komunikasi. Komunikasi. Emang sih komunikasi itu penting. Yang harus biasa komunikasi, biasa bertemu. Seperti pepatah Jawa, witing tresna jalaran saka kulino. Witing. Kota sering. Witing Trisno, jalaran Jalaran soko soko kulino. Yang penting komunikasi terbangun, pasti nanti akan rekat sendiri ya, klub sendiri. Jadi rasa cinta akan tumbuh sendiri. Rasa cinta akan tumbuh sendiri. Cinta ini? Ya cinta untuk saling. Oh, kirain. Duh, Mungkin juga kan? aku benci pikiranku. Kalian nih kan juga pasti menjadi teladan buat adik kita nih. Keren nih. Apa sih yang jadi pegangan mereka? Apa sih yang jadi pegangan Mas Aris, Mas Ajar? Kok bisa sampai sekarang ini? Kan kalau pegangan saya sekarang kata orang tua, terserah kamu. Yang penting itu bagus. Yang penting kamu yakin. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Nah untuk sampean sendiri motivasi atau pegangan sampean hingga sampai detik ini apa? Buat Mas Akmal, Untuk saya, tentunya saya harus jadi seberguna mungkin bagi banyak orang. itu yang dipegang sampai saat ini ya. Mas Aris, Kami kalau di bidang fahmil Quran, salah satu motivasinya yaitu tentang kita kan notabene santri FG dan tentang hafalan Al-Quran dan kita meningkatkan kualitas hafalan lewat musabaqah fahmil Quran. Jadi tentang mendalami maknanya itu maknanya harus dapat juga ya. Dan kita tahu bahwa visi misi pondok Madrasatul Quran yaitu menjadi insan yang hamilul Quran, Lafdon, wa maknan, wa amalan. Di antara pengaplikasian visi misi tersebut ada juga lewat jalan musabaqah.
Salah satunya lewat musabaqah Fahmil Quran. Di situ kita nanti juga dapat lafdznya dalam artian penghafalan, juga kita dapat bidang makna. Jadi Fahmil Quran itu kan tentang tafsir, fikih, ulumul Quran, sejarah. Jadi semua bidang pelajaran, kurang lebih semua pelajaran agama ada di Fahmil Quran. Itu juga meningkatkan dan mengaplikasikan makna dalam visi misi Pondok Mercu Quran. Berarti ikut lomba ini agar kita lebih tahu maknanya ya. Oke, jangan kemana-mana dan tetap stay di konten ngopi ini. Ngobrol penuh inspirasi. Ngopi teman-teman. Tidak ada kosong.